Ketika ibu Tuhan datang ke rumah Elizabeth ini, lalu dia memberi salam kepada Elizabeth. Lalu Elizabeth tergerak oleh Roh Kudus dan berkata, "Ibu Tuhanku datang kepadaku di sini." Dia pun mengerti bahwa bayi yang dikandung Maria ini adalah ibu Tuhanku, adalah Tuhanku. Baik, ajaib. hanya orang yang dikasihi Bapa Surgawi yang mengerti bahwa bayi dalam kandungan Maria adalah Tuhan yang hidup. Mungkin ya, yang tercatat dalam Alkitab saat ini adalah yang pertama ya, di dalam. Setelah Tuhan menjadi manusia itu, orang pertama yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, kelihatannya adalah Maria. Ya, tampaknya adalah Elizabeth ini. Dia pun menyebutnya ketika masih dalam masa embrio. Elizabeth lalu berkata, "Tuhanku sungguh ajaib ha." Elizabeth benar-benar sangat beriman. "Oh, ibu Tuhanku," disebut demikian. "Oh." Maka pada saat ini, Maria pun di dalam roh dipenuhi Roh Kudus. Lalu dia berdoa demikian. "Jiwaku memuliakan Yehova. Rohku kepada Allah. Juru selamatku bersuka cita. Karena dia memperhatikan aku, hamba perempuan yang rendah ini. Mulai sekarang, orang-orang dari segala generasi akan mengatakan bahwa aku diberkati. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perkara besar bagiku. Namanya paling kudus dan paling mulia. Karena dia berbelas kasihan kepada orang yang takut akan dia. Sampai selama-lamanya. Yaitu di dalam doa Maria, Ibu Tuhan, ini. Terlihat betapa Tuhan sangat takut akan Allah. Kalimat pertamanya berkata, "Jiwaku memuliakan Yehova." Artinya, dia selalu memuliakan Bapa Surgawi kita sebagai yang terbesar. Roku kepada Allahku. Juru selamatku bersuka cita. Segala sukacitanya semuanya berkaitan dengan Bapa Surgawi. Karena dia memperhatikan aku, hamba perempuan yang rendah ini. Artinya, karena apa sukacitanya itu? Dapat dikatakan sukacita Maria, Ibu Tuhan, itu adalah karena belas kasihan Bapa Surgawi. Membuatnya memperoleh sukacita. Bapa Surgawi mengasihinya. Membiarkannya mengandung anak Allah. Memberinya berkat untuk menjadi ibu dari anak Allah. Jadi sukacitanya, berkatnya, semuanya adalah karena dikaruniakan oleh Bapa Surgawi Yehova. Tampaknya Ibu Tuhan sangat memiliki hati yang bersyukur kepada Allah. Lalu dia berkata, "Mulai sekarang, orang-orang dari segala generasi akan mengatakan bahwa aku diberkati. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perkara besar bagiku. Maka apakah orang-orang dari segala generasi akan menyebut Maria, Ibu Tuhanku, sebagai yang diberkati? Mereka akan menyebut Maria, Ibu Tuhan, sebagai yang diberkati." Di sini dikatakan namanya paling kudus dan paling mulia. Karena dia berbelas kasihan kepada orang yang takut akan dia. Sampai selama-lamanya. Nama Bapa Surgawi di mata Maria adalah yang paling kudus dan paling mulia. Di mata kita saudara-saudari. Juga adalah nama Bapa Surgawi Yehova yang paling kudus dan paling mulia. Di mata kita saudara-saudari, itu mutlak paling kudus dan paling mulia. Dia menunjukkan dia mengulurkan lengannya. Menunjukkan kuasa besar. Mensarai berakan orang yang tinggi hati. Dia membuat yang berkuasa turun dari kedudukan tinggi. Tetapi yang rendah ditinggikan. Dia membuat yang lapar mendapat kepuasan. Tetapi yang kaya pulang dengan tangan kosong. Maka Bapa Surgawi dengan kuasa besar terhadap orang-orang yang tinggi hati itu mencerai beraikan mereka. Maka Bapa juga membuat yang berkuasa turun dari kedudukan tinggi. Tetapi yang rendah ditinggikan. Maka siapakah yang berkuasa? Iblis Satan punya kuasa. Tetapi dia justru akan turun dari kedudukan tinggi. Maka siapakah yang rendah? Yaitu bayi dalam kandungan Maria tampaknya adalah yang rendah. Dan tampaknya juga sedang membicarakan saudara-saudara Ibrani yang rendah. Artinya, keturunan perempuan itu rendah. Tetapi justru yang rendah itu ditinggikan. Artinya, yaitu Iblis Satan. Dia sangat sombong. Telah meninggalkan dia. Dia memiliki otoritas. Tetapi dia akan kehilangan kedudukan tinggi. Tetapi anak yang rendah dan berasal dari debu justru akan ditinggikan. Dan juga membuat yang lapar mendapat kepuasan berlimpah. Sedangkan yang kaya pulang dengan tangan kosong. Siapakah yang lapar itu? Kita anak-anak ini seringkali lapar. Tetapi bagaimana mendapat kepuasan berlimpah? Dalam kebenaran dan kadaro, itu mendapat kepuasan berlimpah. Di dalam Roh Kudus dan Roh Tuhan Kristus. Kehidupan hutan justru mendapat kecukupan. Tetapi tubuh jasmani mungkin ada orang yang mungkin sering lapar. Tetapi kehidupan tikus hutan justru telah mendapat kecukupan. Namun, mengenai pemeliharaan semacam ini atas kehidupan tikus hutan, bagi orang kaya, mereka mungkin hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Mereka justru tidak punya cara untuk mendapatkan pemeliharaan dari Roh Kudus dan Roh Tuhan Kristus. Inilah pekerjaan besar dari karunia surga. Kiranya kemuliaan bagi Bapa, datanglah Tuhan. Amin.